Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita mau sama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya setiap kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kita mau belajar mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kita mau mempersembahkan hidup kita saat ini di hadapan Tuhan Allah kami yang besar, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya.
Tuhanku, karena Kau selalu lagi besar Allah, besar Allah. Biarlah kami belajar berserah kepada Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, kami tetap bersyukur, berterima kasih karena kami punya Allah yang besar. Izinkan kami memuji Engkau saat ini Tuhan. Izinkan kami bersorak-sorai dari nama Engkau Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Yang tidak mungkin bagi kami, itu semua mungkin bagi Engkau. Kami percaya di saat kami memuji Engkau, mengagungkan nama Engkau Tuhan, di situ Roh-Mu bekerja. Kami boleh bersorak-sorai sehingga yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang berkemenangan Engkau lepaskan dari beban kami. Kami punya Allah yang luar biasa, sumber pengharapan dari kami, sumber pertolongan bagi kami. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, sekali lagi sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan kita saudara. Mana yang bersuka cita di hadapan Tuhan, berikan senyum kita kepada Tuhan, tanda kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Beban masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi kita punya Allah yang besar. Haleluya.
Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kita. Apa yang sudah kita pada Tuhan, waktu kita sakti kepada Tuhan, Tuhan semua perhitungkan bagi kita. Yang pernah meninggalkan hidup kita, Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Tuhan akan selalu ada di dalam hidup kita. Haleluya. 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 Yesus, haleluya. Kami tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau menjamah hati kami saat ini Tuhan. Karena kami butuh dan perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing mengikutinya secara online. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan semata kita masih boleh ada. Karena anugerah Allah saja sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian masih boleh sehat. Kita masih boleh diselamatkan. Kita masih boleh fit hari ini itu karena pertolongan daripada Allah. Karena penolong yang berdampak. Karena Allah yang selalu membela hidupmu. Pada pagi hari ini saya membawa tema yang berjudul penolong yang berdampak. Kira-kira siapa sih contoh penolong yang berdampak? Nggak usah jauh-jauh ya. Kadang-kadang wanita ya, kaum wanita, para ibu-ibu dikatakan adalah seorang penolong. Betul? Ya. Dalam firman Tuhan dikatakan juga bahwa wanita dapat dikatakan sebagai penolong. Itu tercatat di dalam Kejadian 2 ayat 18. Firman Tuhan katakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di dalam firman Tuhan sudah disebutkan adanya seorang penolong yang sepadan. Yang selanjutnya adalah penolong itu dalam bahasa Indonesia yang berarti dia itu adalah orang yang menolong. Nggak jauh-jauh ternyata. Seorang penolong itu adalah orang yang menolong seseorang yang layak untuk menerima pertolongan itu. Ya, jadi penolong kita mau belajar bersama-sama ya. Dalam 1 minggu ini saya terus-menerus merenungkan apa sih yang cocok nih buat kita sekalian, sehingga ada seorang tokoh di dalam Alkitab yaitu Esther. Ya, kita mau belajar bersama-sama, walaupun banyak kaum pria di tempat ini juga, tapi kita mau belajar bersama-sama bagaimanakah kegigihan Esther untuk menolong keluarganya, kegigihan Esther untuk mau menolong membela bangsanya pada waktu itu. Ya, Esther dia mau menjadi seorang wanita yang tangguh. Dia mau menjadi seorang wanita yang penolong yang berdampak bagi bangsa, keluarganya, karena dia memiliki karakter dan iman percaya yang kuat kepada Kristus. Dia memiliki hati bahwa dia yang mau sepenuhnya dengan kerendahan hatinya. Yang pertama, Esther, dia mau menjadi penolong buat bangsanya, dia mau menjadi penolong buat keluarganya karena dia memiliki kerendahan hati. Saya baca semalam tentang kerendahan hati itu apa sih ya? Kerendahan hati itu adalah dia mau merendahkan, walaupun dia pintar, walaupun dia bisa, dia mau merendahkan dirinya. Ini loh, aku mau menjadi seorang penolong. Esther yang nama waktu lahirnya adalah Hadasa. Dia adalah anak Abigail, saudara dari Mordekai. Ya. Di mana orang tuanya sudah meninggal, bapak dan ibu Esther sudah meninggal, sehingga Esther sejak dini dia diasuh oleh pamannya sendiri. Nah, di dalam pengasuhan pamannya, mereka akhirnya pergi untuk satu ke tempat daerah yang lain, dan di situ Esther mendapatkan bahwa dia ada rasa kerendahan hati. Ya, kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi, anak-anak zaman now ya, anak-anak sekarang yang mulai naik katanya mencari jati diri ya, anak-anak mulai tunas remaja, kaum muda itu mulai agak sedikit apa ya, kalau diomongin tuh agak-agak rewel gitu ya. Harus pakai baju ini nggak mau, harus itu nggak mau biasanya gitu ya. Kenapa saya ngomong itu? Pengalaman ya. Jadi tapi berbeda dengan Esther. Pada masanya itu dia tidak diasuh, dia tidak dibimbing oleh seorang orang tuanya sendiri, dia hanya dibimbing oleh pamannya. Tapi di situ Esther mau nurut. Esther mau ada kerendahan hati karena dia tahu bahwa dalam kerendahan hati itu nanti dia akan keluar sebagai seorang pemimpin juga. Esther tahu bahwa ketika dia mendapatkan
jelas kita tahu ceritanya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Esther, kitab Esther dari 1 sampai terakhir ya, pasal 1 sampai pasal ke-7 atau ke-8, 9 itu menceritakan bagaimana perjalanan Raja Ahasuerus juga. Pada waktu itu Raja Ahasuerus itu mengadakan pesta, ya biasalah seorang raja yang kaya dan punya kedudukan, punya memerintah beberapa negara bagian pada waktu itu. Dia itu cukup luar biasa dan mengadakan pesta itu juga cukup lama. Dan tidak hanya sampai pestanya itu lama, dan 7 hari setelah pesta itu dia mengadakan pesta juga buat rakyatnya yang ada di situ. Ketika dia mengadakan pesta untuk rakyatnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mau pamer, ya. Pamer dong, dikit dong, ya. Udah dia pamer kekayaan, udah dia pamer semuanya, ya. Istananya yang megah, dia juga mau pamer nih, seorang istri yang cantik, ya. Dipanggillah istrinya, Ratu Wasti pada waktu itu. Tapi Ratu Wasti juga, mereka mengadakan satu pesta juga di kaum wanita istilahnya ya. Kaum wanita juga, sehingga mungkin badannya letih, lelah dan alasan yang nggak tahu apa, dan Ratu Wasti nggak mau menolak untuk ajakan daripada Raja Ahasuerus itu untuk datang. Ayo pesta bersama dengan saya. Nggak mau. Apa yang terjadi? Ketika Ratu Wasti itu menentang raja, menentang suaminya, yang terjadi suaminya geram dong ya, suaminya agak kesel dong ya, di depan para pemimpin juga, di depan teman-temannya para pembesar juga. Seorang raja, istrinya nggak mau turut, istrinya nggak mau taat, datang. Akhirnya apa? Dia datang kepada para penasehatnya dan berkata, Raja, kalau istrimu saja tidak mau taat kepada suaminya sendiri, bagaimanakah nanti rakyat kecil di sana ketika nanti disuruh sama suaminya nggak mau taat? Akhirnya daripada usulan-usulan mereka, dan akhirnya Wasti pun dalam kata bahasa sekarang ini diceraikan, disuruh pergi, dikeluarkan dari istana. Luar biasa. Supaya itu menjadi peringatan kepada para wanita pada zaman itu harus tunduk dan taat kepada suaminya. Dan beberapa bulan setelah dia mengalami kegeraman hati dan sudah mulai surut lagi, aduh saya sungguh mencintai istriku, bagaimana dia menjadi galau lagi karena dia menjadi single dan dia menjadi duren, dikatakan ya, duda keren waktu itu ya. Apa yang terjadi? Dan para penasehatnya juga berpikir harus carikan jodoh. Wah, jadi yang duren di sini teman-temannya carikan jodoh, langsung disenggol. Ya, carikan jodoh ya. Nah, di akhirnya para pembesarnya pun, para penasehatnya mulai berpikir keras bagaimana memanggil seluruh para gadis-gadis, para dara-dara yang cantik jelita dari tempat-tempat di mana pemerintahnya ada, ya, untuk bersama-sama. Adanya sayembara, adanya Miss Universe ya, seperti Miss Universe ya, yang cantik, yang pintar, yang berkenan di hatinya raja. Dan di situ bahwa Mordekai tahu, aku punya keponakan yang luar biasa cantik dan aku akan mengikut sertakannya. Dan di situ Esther diikut sertakan. Ketika dia mau punya kerendahan hati, Esther ketika dalam penampungan biasa ya, kalau Miss Universe juga harus ada penampungannya beberapa bulan, beberapa tahun harus dilatih. Nah di situ juga Esther juga memiliki kerendahan hati. Dia mau nurut kepada salah seorang yang di situ dikatakan penjaga para perempuan yang bernama Hegel. Ya, sehingga dia menjadi kesukaannya Hegel. Oh ini ternyata cocok nih buat raja. Dan dia dirawat sedemikian rupa. Dia menjadi kesayangannya. Karena apa? Karena kerendahan hatinya Esther, dia mendapatkan kesayangannya juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau mau menjadi penolong yang berdampak buat suamimu,
Kalau engkau mau menjadi penolong yang setia buat orang lain, mari miliki kerendahan hati. Ya. Miliki kerendahan hati. Para ibu-ibu kadang-kadang sudah capek ya, saya katakan, karena saya juga seorang wanita. Seorang wanita itu adalah seorang penolong, dan itu benar. Kenapa? Mama ya bisa melakukan aktivitas 1 kali jalan 3. Dia masak, dia nyuci piring, dia nyuci baju. Ya nyuci bajunya nggak dikucek-kucek gitu sih, kayak kamar mandi. Ya nyuci bajunya di mesin cuci. Itu bisa berjalan 3-tiganya sekaligus. Namun alangkah lebih baiknya seorang yang ditolong, ya, tolong perhatikan, ya. Saya tidak membanggakan ibu-ibu juga. Seorang yang ditolong juga harus memperhatikan juga penolongnya. Kalau dia merasa letih, lelah, capek, bantulah juga. Bu ya nyapu dikit. Amin, bapak-bapak. Kenapa? Karena sudah capek, letih, apalagi punya baby yang harus ngurus malam-malam udah ngek susu, gitu ya. Luar biasa. Sampai di rumah itu kadang-kadang, udah berantakan, luar biasanya. Aduh, kacau balau deh. Gak cuma bapak-bapak, anak-anak muda juga harus menjadi penolong atau harus mau menolong juga sang penolong. Kenapa? Karena harus ada itu. Harus ada kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati di dalam satu keluarga, yang ada itu udah gue cuek aja deh. Ngapain gue beberes rumah? Gue udah capek, gue udah kerja, gue udah masak, gue udah mati. Kalau tidak ada kerendahan hati di dalam keluarga, saya percaya bahwa dia nggak tahu deh tuh rumah menjadi apaan. Tapi kalau kita ada kerendahan hati, udah lakukan. Jangan gengsi, mentang-mentang gue kan laki, percuma dong gue punya bini yang harus nyuci lah, yang harus ngepel lah. Itu kan tugas perempuan kali. Enggak boleh gengsi. Harus walaupun laki-laki, walaupun kaum pria, lakukan kalau itu bisa. Engkau bisa. Karena engkau ditolong oleh sang penolong. Ya. Anak-anak muda, engkau juga ditolong oleh sang penolong. Sang penolong di rumah siapa? Bisa ayah, bisa ibu. Engkau juga boleh membantu mereka. Tidak berdiam diri. Enggak merasa, enggak, itu bukan tugas saya, itu bukan tugasku. Tidak. Tapi kita mau, yuk sama-sama punya kerendahan hati. Karena seorang penolong yang berdampak, dia punya kerendahan hati. Yang kedua, kita mau belajar dari Esther di sini adalah ketaatan yang besar. Di dalam ayat yang ke Esther 2 ayat yang ke-10. Mari kita buka sama-sama di Esther 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan cepat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Esther 2 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa cepat tapi matanya tidak bisa cepat ternyata. Oke. Esther 2 ayat yang ke-10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Nah, Esther mau belajar taat kepada pengasuhnya, yaitu Mordekai, pamannya. Dia mau belajar taat. Kalau kamu nanti di karantina menghadap sang Raja Ahasuerus, jangan ngomong kalau kamu itu orang Yahudi, kamu diam-diam aja. Pokoknya kamu baik-baik aja, pasti kamu akan disayang. Dan Esther taat pada waktu itu. Dia taat apa yang dikatakan kepadanya, apa yang dikatakan Mordekai kepadanya. Esther taat dengan apa yang dikatakan Mordekai. Itu adalah sebagai pengganti orang tuanya. Dan di dalam ketaatan itulah maka ia dikasih oleh Raja Ahasuerus lebih lagi daripada perempuan-perempuan yang lainnya. Di dalam ayat yang ke-17, masih pasal yang sama, ayat yang ke-17 di sana dikatakan
sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan itu ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Wow, luar biasa. Ketika Esther mau belajar taat kepada Mordekai, ketika Esther mau belajar taat kepada penjaga perempuan ya, yang ngurusi para anak darah itu ya, yang beberapa seperti Miss Universe itu yang karantina, dia mau taat di situ. Yang terjadi, dia dikasih oleh Raja Ahasverus dan dia dikaruniakan mahkota sebagai ratu menggantikan Wasti. Di sini kita melihat ketika Esther dia mau taat, belajar taat, dia punya dampak yang besar. Dia menerima anugerah yang besar bahwa ada sesuatu hal yang Allah siapkan buat Esther. Buat kita sekalian apa? Ketika Bapak Ibu mau taat, ya, ketika kita mau belajar untuk mengasihi, kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, lihat bahwa perkara kecil sekalipun Tuhan akan memberikan, kalau kita mau setia dan taat di dalamnya, Allah akan memberikan perkara yang besar di dalamnya. Kita melihat di sini, kita mau belajar dari seorang tokoh. Jangan dilihat dari perempuannya. Kita mau belajar dari karakter yang dimiliki oleh Esther. Yang pertama tadi kerendahan hati. Yang kedua dia mau taat. Ketika dia taat dan dia mau setia, apa yang terjadi? Dia berdampak yang luar biasa. Dia menghasilkan, yaitu kasih daripada Ahasverus. Yang ketiga, ketika dia memiliki semuanya itu, memiliki kerendahan hati, ketaatan, seorang penolong yang berdampak, Esther juga memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Esther mau berani untuk melakukan, menyatakan kebenaran, yaitu yang pertama tentang rencananya. Yang pertama itu tentang rencana Bigtan dan Teres, ya, yang didengar oleh Mordekai merencanakan untuk membunuh Raja Ahasverus. Kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasverus. Ketika Mordekai sedang duduk-duduk di depan pintu, dia mendengar pembicaraan dua orang penjaga sida-sida istana itu. Dia kesel, mungkin nggak tahu apa, mungkin gajinya kurang kah, mungkin habis ditegur sama Raja Ahasverus, nggak ngerti lah ya. Biasa lah kalau orang sakit hati kan biasanya banyak ngedumel di belakang ya, gitu ya, banyak omongan di belakang sampai mereka merencanakan akan membunuh Raja Ahasverus, dan itu didengar oleh Mordekai. Dan ketika Mordekai mendengar apa yang terjadi, dia bercerita kepada Esther. Esther, dengar ya, harus hati-hati, raja akan dibunuh oleh dua orang pengawalnya sendiri, sida-sida istana. Katakan kepada raja dan panggil mereka. Dan Esther punya keberanian. Kalau Esther punya keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada Raja Ahasverus, dia datang kepada raja. Biasanya datang kepada raja pun harus berkenan kalau rajanya mau ketemu. Kalau nggak mau ketemu juga bahaya. Nggak seperti kita sekarang ini ya, suami istri setiap hari ketemu. Kalau nggak ketemu itu yang bahaya ya. Tapi kalau Raja Ahasverus, dia itu kalau dia mau ketemu dengan Esther, Esther akan diulurkan tongkatnya dan Esther akan menyambut tongkat itu. Esther punya keberanian. Dia menceritakan, dan ternyata benar adanya bahwa dua orang ini, Bigtan dan Teres ini merencanakan satu rencana akan membunuh raja, dan
akhirnya mereka disulakan. Disulakan itu artinya, saya membaca di dalam kamus besar, sulah itu satu tombak ya, seperti tombak tapi terbuat dari besi ya. Itu yang tinggi dan ujungnya runcing. Itu untuk pada zaman dulu itu diizinkan ya. Kalau zaman sekarang dipenjarakan ya, hanya dipenjarakan. Kalau zaman dulu itu harus langsung disulakan, harus langsung dites gitu ya, langsunglah menghadap sang kuasa gitu ya. Dan yang pertama, Ester menyatakan kebenaran yang tentang rencana mereka akan membunuh raja. Yang kedua, yaitu Ester mau menyatakan kebenaran tentang rencananya Haman yang akan menghukum setiap orang-orang, khususnya bangsa Yahudi yang tidak mau menyembah dia. Karena bangsa Yahudi punya hal lain, maka dia tidak akan sujud menyembah kepada manusia. Di dalam pasal ketiga ayat 8 dan pasal 7 ayat 4 sampai 6, di sana menceritakan bagaimana Ester punya keberanian untuk menyatakan kebenaran itu. Wow, luar biasa, luar biasa sekali. Dalam kehidupan kita juga mau memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kalau itu benar, kita pertahankan. Kalau itu salah, ya kita bilang salah. Kalau kita hanya berbuat salah, kita minta maaf. Kalau kita punya sesuatu kebenaran, kita menyatakan itu kebenaran, itu kesalahan yang kamu lakukan. Kita mau menyatakan itu. Yang keempat, kenapa Ester menjadi penolong yang berdampak? Karena dia memiliki hati yang rela berkorban. Hati yang rela berkorban di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, dan waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ester mau berdampak buat bangsanya pada waktu itu karena Haman punya rencana, yaitu dia akan membunuh bangsa Yahudi pada waktu itu yang tidak mau tunduk, tidak mau hormat kepada si Haman. Karena Haman punya cap dari cincin cap ya, kalau zaman dulu itu ada cincin cap raja dipegang karena dia ada kepercayaan raja. Haman pada waktu itu punya satu kedudukan yang besar. Namun apa? Ketika si Ester ini, Ratu Ester ini mau berdampak buat orang lain, mau berdampak buat bangsanya, dia mau rela berkorban. Karena walaupun aku harus mati, biarlah aku harus mati. Itu suatu komitmen yang luar biasa, yang mau berkorban bagi bangsanya, yang mau berkorban buat keluarganya. Kenapa? Karena dia mau mengambil waktu di hadapan Tuhan. Di sana dikatakan bahwa adanya dampak daripada berkorban, kita rela berkorban adalah yang pertama, kalau kita mau rela berkorban, maka kita akan mendapatkan kasih karunia. Contohnya Ester, dia ketika dia mau rela berkorban buat bangsanya, dia berpuasa, dikatakan, ayo kepada Mordekai. Seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu dimanapun mereka berada, di kota maupun di desa, di pelosok-pelosok tempat dan lain sebagainya, semua berpuasa 3 hari 3 malam, pagi, siang, sore, malam, tidak ada makanan sama sekali, tidak ada minuman sama sekali. Makanya sering dikatakan itu adalah puasa Ester, puasa 3 hari full ya. Karena apa? Dia sedang bergumul mati-mati
ketika dia punya mau berdampak buat orang lain, dia mau berkorban. Tidak hanya dia yang mau berkorban, dia mengajak seluruh bangsanya, orang-orang Yahudi pada waktu itu, ayo seluruhnya kita mau berdoa bersama, kita mau berpuasa bersama, karena ini adalah pergumulan yang cukup berat. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika engkau sedang mengalami pergumulan yang cukup hebat, ketika hari-hari ini engkau sedang menghadapi satu masalah yang cukup luar biasa, ambil waktumu bersama dengan keluarga, ayo sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan, bersama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari bersama-sama kita mau berdoa bersehati, maka lihat mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena seringkali kami juga mengalami hal yang sama. Ketika ada satu pergumulan yang cukup berat dalam keluarga, untuk segala sesuatunya yang mungkin Tuhan kami tidak sanggup lagi, Tuhan kami udah angkat tangan. Tapi ketika kami bersepakat di dalam keluarga, sebagai ayah, ibu, anak-anak di dalam satu keluarga, berdoa bersama, doanya simpel, padat, dan jelas banget. Apalagi kalau tugasnya doanya itu PV, anak saya yang paling kecil 5 tahun, doanya cuma mengucap syukur, Tuhan Yesus aku mengucap syukur sudah dikasih makanan enak, minuman yang enak, udah kasih hari ini aku bisa sehat, terima kasih Tuhan Yesus, aku hari ini mau istirahat, kami mau tidur, jaga ya. Cuma ngomong seperti itu, tapi Tuhan tahu kebenaran, Tuhan tahu kedalaman hati seorang anak, kerinduan itu untuk apa. Dan ketika bersepakat mau rela berkorban, berdoa, ambil waktu bersama-sama, lihat mujizat Tuhan. Suatu pergumulan dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Kami punya anak 4, luar biasa. Semua sekolah, bukan di sekolah negeri, ya. Sekolah yang luar biasa, lumayan, ya, bisa dikatakan lumayan. Karena itu suatu bulan bisa menghabiskan dana untuk mereka 4 orang aja. Di tahun yang sebelumnya, 2 tahun yang sebelumnya, ketika anak yang pertama lulus, saya cuma berdoa tuh, Tuhan tolong supaya dia dapat beasiswa. Dan puji Tuhan, kami bersepakat dalam keluarga berdoa akan dapat beasiswa, Dan puji Tuhan, perkuliahan ambil jurusan atau fakultas untuk DKV yang hari-hari ini sedang booming karena alat-alatnya juga itu cukup mahal, ya. Ternyata peralatan perlengkapannya cukup mahal. Tuhan siapkan menjadi beasiswa. Itu yang pertama. Ketika kami bersepakat berdoa, ambil waktu, rela berkorban untuk berdoa. Yang kedua, mujizat yang Tuhan lakukan, kami juga berkata, Tuhan di masa-masa pandemi ini semuanya itu orang-orang juga mengalami kesusahan, dan itu juga berdampak buat kami Tuhan. Setiap bulan kami harus membayar ini itu dan ini itu. Tuhan, saya bilang sama suami, yuk kita berdoa sama-sama supaya Tuhan buat jalan untuk beasiswa anak. Mungkin ada yang akan Tuhan kirimkan orang untuk membiayai sekolah anak. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan pasti tolong. Dan pada waktu tepat harus membayar tagihan bayaran sekolah, dan suami saya kata, Mani gimana nih? Udah ditagih. Saya bilang, udah tenang aja, berdoa, nggak apa-apa lah, mereka tagih nggak apa-apa lah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Saya punya iman itu. Terus kita berdoa, kami terus berdoa, karena kita nggak tahu waktu Tuhan itu kapan. Tapi kita masih, saya punya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan buat jalan, Tuhan akan buat jalan buat anak-anak saya. Dan puji Tuhan ketika ada satu yayasan yang mau untuk menampung atau membiayai 3 anak sekaligus. Itu luar biasa. Itu bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan bapaknya adalah orang yang cukup dikenal oleh pembimbing dari yayasan ini, bukan. Itu karena anugerah Tuhan, saya katakan. Dan puji Tuhan,
di tahun ini, di bulan ini, Tuhan nyatakan 3 anak kami beasiswa diberikan. Tambah yang pertama 1 sudah beasiswa, dan pada bulan ini 3 anak dapat beasiswa sekolah. Saya melihat di sini bahwa ketika kita sepakat berdoa, ketika kita mau ambil waktu, gak lama ambil waktu untuk berdoa dengan anak-anak, gak mungkin lah ya berdoa sama anak kecil kita bisa penyembahan 1 jam, itu hal yang sulit, jujur aja sulit ya. Apalagi kalau anaknya itu seperti Vanet ya, baru berdoa lompat sana, baru berdoa lompat sini, ayo nak doa. Wah, gak bakalan bisa 5 menit aja Vanet suruh duduk diam. Luar biasa. Jangankan Vanet yang masih lebih kecil, Feve pun anak saya yang paling kecil, itu kalau doa itu kadang di belakang saya sebentar lagi 2 menit lagi udah di belakang ceceknya, 2 menit lagi udah di belakang papa, jadi putar. Dan tapi kita melihat di situ anugerah Tuhan yang besar. Tuhan tahu kalau anak-anak nggak bisa duduk diam, makanya Tuhan tetap mengasihi, walaupun dia muter doanya, tetap ajak dia berdoa, tetap suruh dia berdoa. Ya hari ini tugas Vanet dia berdoa, gitu. Pasti dia mau berdoa. Dilatih untuk berdoa. Duduk diam, berdoanya duduk diam. Terserah dia mau berdoa apa, terserah, tapi jangan ketawain. Harap jangan diketawain ketika anak-anak Anda sedang berdoa. Anggaplah itu serius. Memang itu serius, di hadapan Tuhan juga itu serius. Dan lihat, ketika bersehati, ketika bersepakat, Esther menyuruh bangsanya dimanapun berada, ayo 3 hari, 3 malam, kita berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dan lihat mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Tuhan ubahkan menjadi rencana orang jahat menjadi kebaikan. Tuhan ubahkan Esther mendapatkan kasih karunia yang luar biasa dari Ahasuerus. Tuhan ubahkan rencana yang jahat daripada Haman untuk mensulah setiap orang yang tidak mau menyembahnya, yaitu untuk khususnya bangsa Yahudi, karena dia punya akar kepahitan kepada Mordekai. Ya, dia merencanakan ya di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-14, Mordekai dan keluarganya sudah merencanakan luar biasa. Dia di sini dikatakan bahwa ini tulisan terlalu kecil, jadi saya harus meliriknya dulu. Bisa bacakan nolong saya dalam Esther 5 ayat 14 sampai 15. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi pada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja kepercayaan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuang tiang itu. Oke, pasal 6 ayat 1 dan 3. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Maka bertanya raja, kehormatan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Ya, lompat lagi di ayat yang ke-6 sampai 10. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kepada kehormatan lebih daripadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, dapat diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh sendiri,
dan yang kuberi mahkota kerajaan di kepalanya, dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukan demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sekata-kata pun janganlah kau lakukan daripada segala yang kau katakan itu. Haleluya. Itu intinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata kalau ada kesepakatan di dalam keluarga, kalau ada kesepakatan di dalam satu bangsa, meskipun ada rencana orang jahat untuk mensulahkan setiap orang-orang yang tidak mau taat kepada Haman, maka Haman sudah menyiapkan satu sula yang tingginya 50. Wow, tinggi luar biasa untuk mensulahkan Mordekai pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Tuhan menggelitik, Tuhan membuat hati daripada Raja Ahasuerus tidak tenang. Dia melihat di situ, dulu aku punya loh seorang informan, ya, seorang informasi yang dulu aku akan dibunuh oleh sida-sidaku sendiri. Siapakah itu? Ternyata dia adalah Mordekai. Apakah sudah dikasihkan hadiah untuknya? Oh, tidak ada. Karena pengawal raja, nggak ada raja. Lalu siapa itu yang di depan yang sedang menanam satu sulak itu? Oh, itu adalah si Haman. Suruh panggil dia ke sini menghadap raja. Lalu raja menceritakan kalau ada orang yang sudah berbuat baik buat hidup saya sehingga saya masih sehat, saya masih ada saat ini. Apa yang kau harus katakan? Apa yang harus aku berikan? Wow, Haman pada waktu itu gue suka cita luar biasa. Wah, gue nih yang akan naik jabatan lagi, gue nih yang akan diberikan. Wah, akhirnya dia berbunga-bunga, dia ngomong semua harus dikasihkan baju yang baginda lah, harus dikasih kuda yang terbaik lah, harus dikasih kekuasaan lah, supaya maksudnya Haman pada waktu itu untuk dia. Ternyata apa? Haman gak dapat apa-apa karena dia merencanakan hal keburukan buat Mordekai. Tuhan membalikkan itu menjadi suatu kebaikan. Yaitu raja berkata kepada Haman, perbuatlah itu apa yang kau katakan tadi, tidak kurang satu kata pun, tidak ada kurang sedikit pun. Perbuat itu buat Mordekai. Haman kaget, wah, ternyata bukan saya, ternyata buat Mordekai. Dan setelah itu apa yang terjadi? Semua dibeberkan, dan Haman pun disulahkan pada akhir ceritanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang orang-orang mereka-rekakan kejahatan buat usahamu, apapun yang orang-orang sedang membuat satu keburukan di dalam pekerjaanmu, percaya ketika engkau berserati, engkau bersepakat, engkau berdoa bersama-sama bahwa Tuhan akan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Tuhan akan mengubah rencana orang jahat menjadi kebaikan. Tuhan akan mengubah yang tidak ada menjadi ada. Tadi saya sudah bersaksian tentang beasiswa seluruh anak saya. Saya hanya berkata, Tuhan kami tidak mampu, Tuhan kami tidak sanggup, masa kami harus minta-minta ngerayek-ngerayek tiap bulan untuk bayar sekolah. Tidak Tuhan. Tapi Tuhan menyatakan mujizatnya. Kalau Tuhan menyatakan mujizat buat Esther, buat bangsa Yahudi, buat orang lain, masakan iya Tuhan tidak menolong hidupmu? Ada satu lagu yang iri hati. Orang Kristen juga punya lagu iri hati, aneh kan lagunya? Kalau lain ditolong, saya juga. Ya, nggak apa-apa. Iri hatinya itu iri hati kepada Tuhan.
hatinya. Ya. Atau mungkin iri hatinya Tuhan, kalau Tuhan tetangga saya punya TV baru, flat, TV yang zaman now, ya, yang 50 lebarnya. Masa saya TV-nya masih TV tabung, Tuhan gak tolong saya. Itu iri hati yang beda. Tapi kalau iri hatinya Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong untuk membebaskan orang lain, untuk dia menjadi sukses, kami juga perlu Tuhan. Dan tidak hanya berdoa, iman tanpa perbuatan mati, orang yang laboran, ya, harus berdoa, bekerja juga. Punya iman, tapi kalau tidak berbuat, diam-diam aja, ongkang-ongkang kaki, ya sama aja bohong. Kalau engkau sudah berdoa, engkau menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak buat hidup. Mari kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami boleh menjadi penolong di dalam kehidupan kami dikatakan mau menjadi penolong yang berdampak Tuhan. Kami mau menjadi seorang penolong yang berdampak di keluarga kami, berdampak di gereja, berdampak di pekerjaan, dan berdampak di usaha kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak ada apa-apanya, tapi kami percaya ketika kami memiliki kerendahan hati, ketika kami mau taat dan setia kepada Tuhan, ketika kami mau ada keberanian untuk menyatakan suatu kebenaran, dan Tuhan di situ kami ada sepakat bersama, Tuhan akan menjadikan kami penolong yang berdampak buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Masing-masing pribadi lepas pribadi percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidupmu. Kalau engkau ditetapkan untuk menjadi penolong, berarti Tuhan berikan spesial buat hidupmu. Baik kaum pria, kaum wanita, para bapak maupun para suami maupun para istri, itu sama di hadapan Tuhan, masing-masing sebagai penolong. Suami menjadi penolong istri, istri menjadi penolong suami, anak-anak juga menjadi penolong buat orang tua, buat adik,
Sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami akan saling tolong menolong satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan suami istri akan memahami bahwa kami dan suami bagi istrinya dan istri bagi suaminya adalah penolong dalam keluarganya. Tuhan berkati. Kami berdoa biarlah Tuhan karakter, kerendahan hati, ketaatan, kejujuran, keberanian melakukan kebenaran itu akan dikembangkan. Dan kami percaya karena pertolongan dari Tuhan itu nyata bagi orang tua, anak, menantu, mertua. Dan biarlah Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang sudah mendengar berita firman Tuhan hari ini, kuasa Allah akan memberkatinya. Kuasa Allah akan memelihara hidup keluarganya seperti yang tidak mungkin bagi kami, tetapi mungkin bagi Tuhan yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami pikirkan. Tuhan menyediakannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Pendeta Adriana biar dipakai oleh Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati suri dan jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Ini merupakan minggu yang kedua di bulan September dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, nanti saya akan menyampaikan setelah ibadah, jangan meninggalkan tempat dulu atau rumah Tuhan dulu khususnya untuk pengurus gereja, karena saya sedang akan berbicara mengenai perihal rencana persiapan untuk Natal dan juga kelanjutan pembangunan atau renovasi gereja ya, untuk pembangunan sarana gereja yang esensial. Untuk tahap yang kedua, biar Tuhan akan tolong juga. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan untuk kegiatan kita selama sepekan. Jadi hari Selasa dan Kamis tanggal 14 dan 16 itu ada komunikasi pastoran online, Kopaskon. Hari Rabu tanggal 15 September jam 8 malam itu ada Ketok On atau komunitas temu orang percaya online atau KK. Dan secara khusus memang kita sedang mempersiapkan, merencanakan juga ibadah-ibadah komisi supaya segera dilaksanakan juga, seperti ibadah anak, ibadah tunat remaja, ibadah kaum muda ya. Dan nanti bisa mulai dijaki ya, supaya juga para pengerja yang mendampingi bisa memberikan pertolongan dalam hal ini. Minggu depan kita ada ibadah onsite yang juga disertai dengan secara langsung melalui Facebook dan YouTube pada siang hari. Biar Tuhan akan tolong. Yang melayani sudah ada dalam warta jemaat. Bapak Ibu sekalian, dimohon bisa memperhatikan warta jemaat yang dibuat dalam bentuk PDF, itu bisa dibuka dengan baik ya di WA grup gereja kita. Kalau ada informasi-informasi penting yang perlu disampaikan, Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada gereja. Ya, misalnya seperti ada berita good news tentang lowongan pekerjaan, itu bagus sekali.
saling memberkati itu nanti bisa disampaikan di wadah jemaat, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan perihal keuangan persembahan gereja, selaku Gembala Sidang, saya mengucapkan terima kasih atas pemberian persembahan untuk persembahan misi hati Tuhan, persembahan syukur, kolektor dan sebagainya, juga untuk persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan, biar Tuhan akan memberkati kita sekalian. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya akan mengundang untuk semua yang hadir di rumah Tuhan dan juga baik di rumah juga bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan Tuhan memberkati kita. Kayak bersyukur buat hari ini, karena ini waktu yang terbaik yang Tuhan berikan. Jikalau sedang jemaatmu Tuhan bisa datang ke rumah Tuhan. Jikalau mereka juga ada di rumah mereka mengikuti ibadah secara online, biar Tuhan akan memberkati, Tuhan menolong. Kami sepakat saat ini memberkati untuk Indonesia, Banten dan Tangerang, dengan seruan kepadamu ya Tuhan, hujan kekuatan, hujan keselamatan ada di atas bangsa kami, provinsi dan kota kami, sehingga banyak jiwa terhilang diselamatkan. Ya Tuhan, berkatilah gereja kami, gereja Sidang Jemaat Allah, baik PPP, BPD, BPW, semua gembala, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Indonesia. Biar Tuhan akan memberkati. Tuhan, terima kasih buat gereja kami dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Setiap program yang diadakan, yang sudah dicanangkan hingga Desember 2021, biar Tuhan akan tolong. Kami berdoa menyerahkan untuk segenap jemaat Tuhan, dari bayi hingga orang dewasa bahkan yang lanjut usia. Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan bisnis, pekerjaan, pelayanan. Kami menyerahkan keluarga. Kami menyerahkan segala hal yang sedang diupayakan. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Kami berdoa menyerahkan jika ada keluarga yang sedang merencanakan untuk pernikahan putra putrinya, biar Tuhan akan memberkati, membuatnya berhasil. Kami berdoa menyerahkan Tuhan jika ada keluarga rumah tangga jemaat yang sedang merencanakan untuk membeli tempat tinggal, rumah yang baru, kendaraan untuk fasilitas memenuhi kebutuhan mereka, menunjang hidup dan pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak, biar Tuhan berkati masa pendidikan mereka, senang diberikan prestasi, karena Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencubit menyediakan biaya sekolah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini, biar Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, sementara kami akan berpisah satu dengan lain, Tuhan menyertai kami di perjalanan tiba di rumah dengan selamat, sehingga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya seluruh jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat.